Mohon perhatian Anda. PPKM FPL Show kali ini dipandu oleh Papi Joni, Papi Egi, Papi Yoga, Papi Jaka. Malam guys, welcome back again di PPKM FPL. Papi-papiku main FPL. Sama gue lagi, Papi Joni. Di sini ada Papi Egi, Yoga, dan kita juga ada tamu nih, Papi Jaka ya. Kalau dulu RCTI punya Bung Rayana Jaka Surya, kita cuma punya Jaka Wiradi Surya. Mirip. Luar biasa. Ketahuan umur ya. Luar biasa. Bung Ray. Ya kan? Nah, kita memang ini rencananya harus ada chick magnetnya gitu ya. Jadi kita bawa Bung Jaka ya, Bang Ganteng lagi biar subscriber kita siapa tahu ada ceweknya juga gitu ya. So thanks guys, subscriber kita udah naik ke 49. So if you find the content useful dan yang lain, go ahead like, share, subscribe, and thanks so much ya. Tanpa kalian kita juga masih belum tentu bisa jalan sampai sekarang nih gitu. Oke, sedikit gue mau memperkenalkan tentang Papi Jaka. Go ahead Jaka, introduce yourself. Yes, Papi John. So ya, nama Jaka udah diperkenalkan tadi sama Papi Joni. Gue main FPL udah sejak 2013, John. Jadi ya nggak pernah bagus-bagus banget, tapi juga so far nggak jelek-jelek banget. So gue bisa share sedikit lah some insights, completing you guys, especially from the stat side. Dan ya, hopefully bisa manfaat buat teman-teman semua. Mantap. So, kita agak beda nih ya event yang sekarang nih. Jadi, kalau biasanya kan kita ngomongin review minggu lalu, terus planning minggu ini apa sama kapten. Nah, sementara Papi Jaka nih akan membawa statistik-statistik lah ya, melalui Opta dan yang lain. Jadi, it will be interesting. Nah, juga di yang kesempatan sekarang, kita akan ngebedah wildcard gitu ya. Karena gue jadi korbannya karena salah satu yang belum pakai wildcard gue, yang lain udah pakai. Jadi buat teman-teman gue yang main di liga yang ada cuan-cuannya gitu ya, I'll give you guys a break gitu ya, buat cari contekan nantinya walaupun gue gak akan mengexecute at this time. Alright, jadi gue mau sedikit ngomongin tentang international break ya. Kemarin kita ada international break, ada beberapa hal yang cukup menarik, beberapa injury gitu ya. Yang most notable tentunya karena kita udah mau beralih ke Chelsea Asset gitu, Rudiger sama Lukaku kebetulan injury nih gitu. Nah buat teman-teman nih, ada pandangan nggak tentang Rudiger sama Lukaku yang cedera? Apakah membuat kalian jadinya kayak gua transfer out nih, atau kalau yang belum akhirnya jadi belum gak mau transfer in nih gitu? Gimana Bung Yoga deh, Bung Yoga? Waduh, gue kangen nih sebenarnya sama Papi Joni, Papi Egi. Kemarin nggak ikutan soalnya. Kirain cedera ya? Apa? Kirain lo cedera kemarin ya? Iya, atau kemarin akumulasi kartu kuning ya? gue kembali kemarin. Oke, jadi kalau ngomongin Rudiger sama Lukaku ya, gue kebetulan cuma punya Rudiger nih, gue baru transfer in lagi game week kemarin gitu. Tapi pas gue baca beritanya sih tadi nih paling update baru aja kayak sekitar sejam yang lalu gue baca. Rudiger tuh cuma precautionary katanya dengan dimaininnya. Jadi feeling gue nih dia kayak bisa main. Kalau Lukaku cuman muscle soreness aja katanya, muscle tightness. Jadi ini juga menurut gue injury yang kayaknya nggak berat-berat amat gitu. Jadi feeling gue sih harusnya ya dua-duanya bisa main sih. Gitu sih Om John. Iya. Dan lagi lu ngambil kan bukan buat satu game week doang ya. Untungnya nggak merah gitu kan. Jadi ya punya fixtures kan bagus banget tuh Chelsea berapa game week ke depan. Iya. Agree. Something yang cukup interesting juga adalah kembalinya KDB ya. Kemarin ada Nation League, Belgium sempat ngelawan Prancis gitu ya, terus lawan Italia juga. KDB 3 assist nih 2 game, jadi he's coming back. Kira-kira menarik nggak KDB buat papi-papi ini gitu? Gimana nih Papi Egi? Ngomongin KDB sih sebenarnya dari season ke season in season out tuh selalu bagus banget ya statsnya. Dan paling sebenarnya yang selalu menahan dia untuk tidak perform itu ada karena mungkin cederanya yang memang sering berulang. Dan menurutku memang layak sih pakai KDB, cuman tapi kayaknya untuk season ini kayaknya masih kurang menggigit sih ya. Jadi makanya mungkin gue akan pakai pemain-pemain yang kayak middle lah ya untuk secara harga. Jadi untuk budget enabler gue untuk dapetin, sekarang gue lagi concern ke premium striker. Jadi kayaknya untuk KDB enggak dulu deh, sorry. Enggak dulu ya. Sampai di monitor ya, watchlist ya. Betul, bisa.
Nah, yang quite interesting juga adalah Rafinha nih. Kemarin Brazil sempat main 2 assist gitu ya. Rafinha ada di tim lu nggak nih, Jak? Rafinha enggak. Dulu sempat gue masukin, tapi sekarang gue udah transfer out. Tapi memang dia potensinya menarik. Dia kalau dari statistically speaking, chance assist-nya cukup tinggi. So kalau mau milih dia, actually that's a good option. Ya. Nah, kebetulan Rafinha juga memang ada di wildcard draft lah ya, versi gue. Nah, let's get into it lah ya guys ya. Jadi gue bakal show screen ya, nunjukin tentang draft wildcard yang coba gue susun gitu. Nanti kita ngomongin bareng-bareng soal draft wildcard ini. Gitu. Nah, nih jadi wildcard draft gue adalah seperti ini idealnya gitu ya. Nah, beberapa pemain yang gue rekomendasiin di episode yang lalu gue masukin di sini tentunya ya, biar kesannya nggak ngomong doang tapi nggak diambil gitu kan. Jadi kayak Ramsdale lo lihat di sini ada ya, Mbeumo juga ada. Nah masalahnya dari formasi yang seperti ini, gue budgetnya tuh sebenarnya kurang, gue masih perlu ngehemat ya karena gue minus 0,9 buat tim yang menurut gue harusnya udah cukup ideal lah. Jadi kalau gue mau ngejalanin ini gue harus take some pemain-pemain yang mungkin lebih murah lah ya. Tapi ideally gue memang mau ngambil 2 city back gitu ya, 1 Chelsea defender, TAA ya, yang walaupun kuning gitu, per hari ini katanya udah full training gitu. Jadi gue cukup confident dia akan main. Lagian juga lo gak ngambil Trent Alexander-Arnold gitu ya. Nah ntar lo bingung tuh mau nariknya balik, bisa jadi perlu 2 transfer gitu kan. Jadi gue masih bakal masukin TAA di sini gitu ya. Tadinya gue berpikir buat naruh salah satu Arsenal midfield di posisinya Son sini gitu. Cuman kalau gue pikir-pikir mau Emil Smith-Rowe atau mau Saka gitu ya, atau kalau misalnya mau Odegaard gitu, kayaknya belum ada yang bakal pasti kayak kalau Son ya. Kalau di Spurs kan sendiri ada Son sama Kane gitu ya. Jadi gue naruh tuh angsanya tuh. Sebagai sama-sama penyuka Spurs, sepertinya saatnya masukin Son. Walaupun gue suka MU karena MU-nya bau ya, lepas dulu semua aset MU-nya. Oke, jadi situasi gue sekarang adalah ini formasi yang gue coba lihat juga ya. Maksudnya kalau ketika gue bikin wildcard ini biasanya gue cari-cari source lah ya, entah dari Twitter, entah dari website lah ya. Dan menurut gue banyak orang yang kurang lebih template-nya macam begini nih. Tapi ini pasti akan gue tweak sedikit. Nah mungkin gue mau minta pendapat sama Papi Jaka nih. Jak, gimana gue fit in 0,9 ini ke tim? Any recommendation nggak nih Jak? Gimana? Sebelum ngomong ke fit in, nih gue mau komen, lo ini ya tipe pemain manajer FPL pragmatis ya, lo biarpun fans MU, tapi nggak ada MU gue lihat itu. Boleh ketawa hati ya kan? Iya, gue udah bisa bedain, kita semua hampir udah bisa bedain bro antara hati sama performance kali ya, atau cuan ya. Iya. Gue aja mau transferin pemain Arsenal nih, ini mungkin. Iya kan? Ya, tadi ada pertanyaan 0,9 kan dia gimana fitting in-nya kan? Kalau lihat kayak gini, statistically speaking sih sebenarnya lo karena di sini kan lo bicara pakai Son. Tadi kan pilihannya antara Son atau Saka. Saka kan bisa salah satu opsi lo supaya bisa lebih murah kan. Tapi gue rasa salah satu opsinya tuh ya di sini nih Lukaku cukup ekspensif kan. Di sini yang menurut gue bisa lo karena pilihan-pilihan di depan tuh bisa macam Vardy. Karena kan Lukaku bagus, tapi juga kalau kita lihat statistically speaking, Vardy itu juga menjanjikan. Jadi opsi kalau lo mau cari yang lumayan diferensial tuh lo bisa ambil di Vardy. Harganya masuk harusnya. Vardy ya. Masuk men. Vardy itu menarik banget sih, dia low key banget ya. Vardy menarik, betul. Banyak aja. Dan kalau lo pakai Vardy di sekarang ini jatuhnya tuh agak semi diferensial. Benar-benar masih 15% nih, ya kan? Iya, nggak tinggi-tinggi banget, nggak rendah-rendah banget. Gue dapet wangsit Vardy tuh dari 2 game week terakhir sih Vardy sih gue dapet wangsit. Atau kalau mau sedikit resiko rotasi, tapi lo tetap mau pertahanin Lukaku, cari back City lain yang lebih murah daripada Cancelo.
Benar. Nah, gue sempat kepikiran tadinya begini nih, ya. Jadi kalau misalnya Rudiger gue lepas gitu ya, Cari yang murah ya. Rudiger gue Christensen lepas gitu ya. Nah, gue mungkin bisa ngambil Christensen ya. Masih kurang sih. Tapi Christensen kan ini theoretically wise bisa dibilang masih rotating prone lah ya, walaupun sebenarnya Ya. dengan formasi back yang seperti ini sebenarnya gue udah menyiapkan kalaupun ternyata sampai rotating average-nya harusnya oke. Cuman yang gue takutin adalah kalau misalnya ternyata tiba-tiba dimasukin di tengah-tengah game gitu kan, itu yang paling nyesek tuh kalau gue jadi back ya kan. Benar. Karena ya lu nggak dapet clean sheet-nya gitu. Nah kalau gini gue masih kurang 0,2, mungkin gue bisa downgrade salah satu back-nya City ke Walker gitu. Coba ya, kalau gue lihat Walker sekarang di 5,5 ya, Cancelo mungkin. Sebenarnya peluang Walker kalau menurut gue sih harusnya main ya, karena di sebelah kiri tuh Mendy sama Zinchenko sama-sama merah. Jadi harusnya Cancelo tuh pasti akan kneel on di sebelah kiri gitu. Yang kanannya kosong gitu kan. Yang which is menurut gue Walker harusnya cukup aman sih, tapi entah berapa lama ya. Nah, gue khawatir ada formasi ini gitu ya. Laporte, Walker, Christensen. Ini kalau tahu sial-sialnya lagi diputer, udah nih. Ada satu opsi lagi nih. Pak Udah John. diganti sama itu ya, Micah Richards ya. Aduh, itu Anjrit. tahun kapan? John, sebenarnya lo bisa tetap pertahanin Rudiger, John. Lo bisa pertahanin Rudiger. Rafinha-nya Rafinha opsinya ya, tapi ini betting ya. Tapi statistically speaking Rafinha itu potensinya diganti Gallagher. Oke, make sense. Nah, itu gue juga ngincar sebenarnya Gallagher tuh. Iya. Gimana tuh kalau secara lihat statistik, dari- bro? Nah, statistically speaking Gallagher sama Rafinha itu dari expected FPL points, dari expected goal rate-nya, expected goals-nya, terus kemudian dari sisi goal involvement-nya semua Gallagher di atas Rafinha. Menarik tuh. Apalagi si Rafinha kemungkinan nggak main lagi ya this week. Ya, Waduh. kalau itu gue belum dapat info itu, tapi knowing that fact ya, even worse. Schedule juga lumayan sih kalau dibilang ya, selain ketemu Arsenal yang gue juga nggak yakin sih Arsenal 4 ya. Difficulty-nya ya. Tapi gue yakin Bram sama Mike nggak akan setuju. Anyway, cuman City nih. Setelah ini sampai game week 14 rata-rata cuma 2-2 dan 3. Jadi menarik nih Gallagher nih. Something to consider nih memang. Nah, sebelnya ya, mungkin karena pricing out juga nih gue. Di Cancelo kalau gue masukin lagi, gue kurangnya cuma 0,1 nih. Ini padahal ideal banget. Masih kurang 0,1 rupanya. Paling nyesek nih kalau kayak gini deh. Nyesek bro. Potato Iya. ya, potato kentang ya. Itulah cari Douglas Luiz ganti yang 4,4. Oh iya. Itu bisa juga ya. Brownhill 4,4. Iya. 90 tuh, 90 minutes. Iya, setuju. Iya. Brownhill bener bro. Sat. Wah, Josh Brownhill ya. Josh Aduh, nih. kelar nih. Cakep Joni nih, ngalahin cakep kita nih. semua ntar di liga. Iya. Iya. Aduh. Josh nih. Iya. Jos. Wah, something to consider, Jak. Thank you banget, Jak. Ngeri nih. Ya. Ngeri nih, iya. Lo korbanin kalau Brownhill ya taruh aja udah cadangan ketiga. Jadi setuju. Ntar kali-kali lu bench boost ya. Benar. Tapi kalau dengan kondisi kayak gini, gue likely ya sebenarnya bisa juga sih main either 4-4-2 atau ya 4-3-3 juga bisa sih. Ini kalau lo Ya, dengan kondisi kayak gini, John, justru doanya adalah semoga yang gue cadangin nggak lebih baik daripada yang main. Itu aja. Nah, itu dia tuh yang gue takutin juga tuh kalau misalnya spread ya kekuatannya ya. Jadi Iya. khawatir gitu loh. Lu naruh ini, tahu-tahu dia skornya bagus tuh nyesek loh sebenarnya. Nah, di situ FPL kan mengajarkan kita untuk bersyukur sebenarnya. Tuh, grateful ya. Benar. Lu budget enabler lu nggak pakai Fred aja tuh, murah kan teh. Anjrit. Ada Lord Fred. Ya. Oke. Thank you Jack.
Nih, gue nggak berani make transfer dulu ya, karena kalau nggak nanti akan membuat saingan-saingan gue di liga sangat happy gitu ya, ketebak persis. Tapi ini template yang bisa sangat gue pertimbangkan nih, Jack. Thank you berat bro. Gitu. Mantap. Oke, kalau Papi Egi gimana nih transfer plan-nya nih? Gue stop sharing dulu lah ya. Iya. Nah, kalau gue sendiri sih sebenarnya transfer plan gue tuh gue mau minus 4 sih, karena gue mau ngebuang kayak beberapa pemain kayak Odegaard tuh ya. Odegaard tuh nggak enak banget tuh, gue udah coba-coba pakai iseng-iseng aja gitu ya, tapi malah malah nggak return gitu, padahal sebelumnya dia udah sempet poin, udah kayak lo main iya, udah sempet poin 11 gitu ya, malah gitu ya, gue pengen ngebuang tuh Andrew Townsend sama si siapa namanya, si Odegaard, untuk gue pengen masukin budget enabler gue tuh adalah si Alan, budget enabler gue. Nah, kenapa Alan? Karena menurut gue ini lagi bagus sih, gue lagi betting on Alan. Dia itu karena Everton gue liat fixture-nya juga bagus ya ke depannya. Terus gue juga kemarin sempat bahas di previous PPKM show itu, dia juga lagi padu banget nih di double pivot sama si Doucouré ya, kayak gantian box to box gitu ya. Dan sekarang tuh agak lebih nyerang nih dia si Alan nih. Terus game time juga selalu penuh nih, gue lihat dari statsnya. Nggak pernah di-sub, dan threat-nya cukup tinggi juga ya, 143 ya, out of 252 ya. Nah, itu something to consider tuh. Nah, kira-kira gimana tuh Pak Bijaka? Lo ngebandingin Alan dengan yang lain ya? Iya, untuk budget enabler gue gitu loh. Gue pengen masukin Foden nih rencananya nih. Angkanya bagus kayak tadi lo bilang Alan, tapi kalau kita bandingin di, let's say ini midfielder kan ya? Ya. Dibandingin dengan yang lain dia nggak masuk top 20 sih. So I mean it's a good differential. Jadi bisa jadi kalau return akan gila-gilaan buat lo. Cuma kalau bicara probability-nya, statistically speaking, not highly favorable choice lah. Tapi buat differential might be considered as what you're saying. Yep. Karena gue berpikir sebenarnya untuk pakai midfielder untuk expecting mereka untuk perform as in dia golin or assist tuh, aduh, gue melihat banyak anomali yang terjadi nih ya di PL ya. Gue melihat match-matchnya ya. Jadi menurut gue dia clean sheet aja, atau dia at least 1 assist lah, atau clean sheet lah, oke lah ya gitu, masih oke lah gitu ya menurut gue ya. Gue melihatnya sih gitu sih. Tapi paling angle tambahannya karena lo akan minus 4 sih yang perlu dipertimbangin. Kalau lo Alan ini nggak minus 4, it's okay. Tapi kalau enggak, you better seek for something that has higher probability. Satu lagi Foden sih. Kemarin gue nyontek dari rekomendasi si Papi John nih, menarik nih gitu ya si Foden nih. Sorry banget nih Papi John nih, gue nyontek. Gue masukin Foden di wildcard tadi ya. Tuh nggak masuk bro duitnya, budgetnya. Iya. Itu dia. Kalau dulu dia masih berapa tuh? Musim lalu 6,5 kan ya? Iya. Nggak sering mainin tuh. Nah, sekarang oke deh gitu. Sekarang tuh bro, bagus ya. Tapi harganya oke nih, 7,9 nih. Cukup mahal menurut gue. Dan kemarin lihat lawan Liverpool juga perlu di-consider tuh ya. Kemarin mainnya bener-bener ya menurut gue 2 man of the match tuh salah sama Phil Foden lah ya gitu ya. Foden. Yeah. Tapi masalahnya game time nih yang to be considered nih. Game time dia karena Pep Roulette tuh gue rada-rada kecewa nih sama previous season. Gue sering pakai Mahrez atau Sterling gitu ya, udah mahal-mahal dicadang gitu. Kesel juga gitu ya. Akhirnya yang naik malah yang cadangan gue yang kayak cupu-cupu gitu ya. Terus fixture-nya juga bagus nih masalahnya nih gitu kan. Kemungkinan pasti dia melihat judgement gue adalah melihat kemarin dia main di timnas, wah itu benar-benar performa abis tuh si Foden ya. Nah gue pengen sih masukin itu sih menurut Papi Jaka. Gimana nih Papi Jaka nih melihat Foden nih? Statistically sih memang Foden bagus sih kalau bicara di kita bicara performance game week lalu benar. Dia itu kan kontributor di serinya Liverpool versus City kan ya. Cuma menurut gue karena considering harganya, not sure itu worth the risk sih.
lain cerita kalau lo bicara defender yang memang kayak Marcin Cancelo yang memang dia udah cukup game time-nya udah lebih secure lah, chance untuk di-rotate itu relatif rendah. Jadi kalau Foden oke, cuma tergantung lo mau gantiin siapa Foden ini. Foden mungkin I don't know, mungkin either Odegaard gitu ya, atau mungkin si Demarai juga kemarin kurang perform menurut gue. Itu bisa Townsend sih, antara itu sih. Gue belum tentu, cuman gue pengen masukin Foden gitu ya. Gantiin Odegaard oke sih. Ya. Cuma make sure aja lapis lo itu, karena kan kalau lihat kayak gini lo Gilmore kan, dan lo nggak wildcard lagi. Jadi kalau misalnya ternyata Foden itu nggak masuk, wah siap-siap makin ketinggalan sama kita bertiga ntar. Aduh, jelek banget coy, nggak apa-apa. Itu dia. Iya. Maaf nih Pak Guru nih. Lanjut. Good. Nah, Yok, gimana Yok kalau lu Yok? Langsung nih. Oke, gue tuh jujur ya, salah satu penyesalan terbesar gue waktu pas wildcard tuh masukin D-nya, Lukadin ya. Aduh, Lukadin sedih banget tuh mikirin dia tuh. Last season he was really good, ya kan? This season, I don't know man, what's up with him. Terus mainnya kayaknya nggak begitu as attacking as he used to be gitu last season. Jadi gue udah pasti gue mau get him out of the team. Udah gitu fixtures-nya sebetulnya nggak yang bagus-bagus banget buat gue Everton going forward. Jadi gue rencana udah pasti mau masukin City nih. Gue gak punya back City nih at the moment. Jadi feeling gue tadinya antara Diaz atau Cancelo ya. Diaz itu sebenarnya 0,1 lebih murah daripada Cancelo. Tapi kayaknya lebih pasti gitu. Cuman gue orangnya seneng main risky betting dikit lah. Dan gue lebih seneng Cancelo nih gara-gara dia lebih attacking gitu kan. Lebih punya attacking threat gitu daripada si Diaz. Jadi gue mau masukin Cancelo. Terus gue kepikiran juga ada kemungkinan gue mau minus 4 nih pertama kali this season. Gue mau beraniin diri juga. Gue gak pernah minus 4 di season ya. Jadi rencana gue nih kenapa gara-gara Jota nih ada berita dia cedera kan. Gue agak masalahnya dia gak cedera aja gue udah takut Firmino main, Jota kagak. Terus udah gitu masalahnya Jota yang tadi bilang Om John, dia tuh ada kemungkinan masuknya menit 60, menit 70 gitu kan kesel kan. Oh ini cuma satu. Iya, nggak nyesek kan. Jadi plan gue mau ganti dia sama Saka nih kemungkinan. Gue pengen tahu nih gimana nih Papi Jaka. Gue soalnya terlempar nih nyaris keluar dari 500 Indonesia nih. Kemarin gue ke 100-an kemarin. Asik. Sombong dikit. Gimana ya Jaka? Langsung aja kita tunjukin ini nih. Gue ada datanya nih. Kita lihat. Mantap. Ntar, Saka tuh kalau nggak salah gue tadi ada yang masuk deh ntar. Ini kita lagi webinar FPL nih kayaknya nih. Yoi. Ntar, kok Saka nggak masuk di sini ya? Saka itu karena gue ambil cuma top 20. Jadi kalau statistically speaking lihat dari expected goals, memang Saka tuh nggak masuk di sini. Jadi itu yang kalau lo ngelihatnya dari XG, ini not really the best option. Not bad juga, tapi not really the best option. Nah, terus tadi opsi apa lagi? Satu lagi itu Cancelo. Wow. Maksudnya ganti midfield. Ganti midfield mungkin. Nah justru gue mau nanya lu sih sebenarnya, gue juga bingung. Siapa nih? Kalau gitu, kita langsung lihat angkanya aja. Boleh. Luar biasa. Oke, di sini kita lihat midfield, terus kemudian kita zoom in ya. Kalau, ini Saka sebenarnya masuk nih di top 20. Ini malah datanya nih gua update. Budget gue cuma 6,5an lah palingan. 6,5 di sini. Sar lo udah punya? Sar gue udah punya. Cuman dia ketemu Liverpool lagi. Satu game bro. Gue lagi pusing gue kalau nggak ada wildcard lagi udah habis. 6,5. Gue tadi mau masukin Buemo. Cuman dia ketemu sama Chelsea. Aduh kan. Jadi kayak ya udah tunggu dulu deh game depan gitu gue mikirnya. Kalau lihat dari poinnya, Saka memang ya gini deh, kita jangan lihat expected points, ini faktornya terlalu banyak. Kita lihat expected goals rate nih. Yang tinggi Sar, yang harganya masuk ya. Ini ada WordPress gue nggak masuk karena dia lagi cedera kan. Rafinha. Di sini
Coba kita lihat faktor lain lagi. Kok dia kagak masuk di any of the top 20 ya? Iya, Saka Aduh. masuk top 20 untuk creativity. Tapi makanya menurut oke. gue kalau macam Saka itu dia secara stat biasa aja, tapi dia momentum yo. Karena momentumnya di 2 game week terakhir ini lagi gila-gila banget dan lagi naik banget. Ya, benar. Jadi gue rasa itu sih. Oh, satu lagi. Ini nih, kalau lo lihat dari percentage goal involvement, dia tinggi. Saka tinggi. Jadi kalau Arsenal benar-benar lagi on fire, Saka itu pasti Likely. kontributor. Likely Tapi dia akan percentage contribute. goal involvement kayaknya nggak ngaruh-ngaruh banget ya, soalnya paling tinggi Norman kagak ada poin apa-apa kayak. Nah, ini kita Juga sama. lo harus bandingin sama minutes play-nya juga. Iya, lo harus bandingin minutes play sama goal rate-nya. Dan assist. Si Saka masih lumayan tinggi, 1,1 rasionya ya. Yalah, kita paling benar kita lihat midfield yang memang dia Saka udah jelas goal rate yang terlalu tinggi, kita bandingin assist 1,1 rasionya dibandingin model-model yang top flight-nya Fernandes, Bruno lah ya, Bruno, Salah, Jota, Mount, Mane jauh di bawah. Tapi Jadi ya, mendingan tadi, Gallagher dong. kalau lo mendingan Gallagher statistically speaking. Tapi kan kalau bicara performance, justru sekarang nih Crystal Palace akan lawan siapa nih nextnya? Ya itu, lawan ini dulu dia, ketemu sama Arsenal dulu kan. Iya. Antara dua itu, Iya. antara dua itu di satu match yang sama, bisa jadi Gallagher better option. Again, numbers ya. Imannya ntar balik lagi kalau nih, Yok. Oke, gue mau nanya bertiga deh, Om Jaka, Papi Joni sama Papi Egi kan bertiga nih, jadi barangkali ada dua yang jawabannya lebih tinggi nih. Siapa nih kira-kira di antara dua itu mendingan? Siapa tadi? Price point-nya berapa bro? Price point-nya? Budgetnya sampai berapa lo? 6,5 lah, 6,5. Sampai 6,5 ya? Nah, kalau gitu kita bikin lebih masuk akal. Langsung aja. Luar Terus biasa sambil nih, ketuk-ketuknya. enak banget bisa tinggal di filter. Lo Rafinha udah punya bro ya? Kenapa dia? Rafinya udah punya, cuman kemungkinan kagak main dia. Lu tau gak, gue baca Twitter sampai ada yang nge-tweet kayak perjalanan dia dari Brazil tuh kira-kira takes berapa lama gitu. Ya. Dia mau stop di mana dulu. Dan Dia kemungkinan tuh nggak mainnya kenapa ya? Karena Hmm? travel, karena traveling. karena travel time sama kemarin tuh kan pemain Brazil ada kemungkinan nggak bisa balik on time kan. Iya. Argentina. Ada nih 6,5 Iya. nih. Dele Alli 6,5 nih, Papi Yoga. Bagus loh nih. Gila. Aduh. Udah Gimana, bukan zaman gimana, Pochettino gimana, nih. gimana? Dele Alli nggak bisa berkutik. Dulu Dele Alli 9 loh nilainya. Kalau nggak Iya. salah harganya. Gila nggak lo? Sekarang sampah gini. Not to mention ya. Faktor jenggot sama kumisnya tuh nggak cocok. Iya. Iya. Kalau gue sorry. Kalau gue gue mungkin kepikirannya Mbeumo tetap Yok. Bukan karena gue ngambil ya. Cuma schedule-nya setelah ini sih membaik nih setelah ketemu Chelsea kan. Habis itu out of position lagi. Ya, siapa tahu gitu kan. Gue cuma Iya. mikirnya apa mending Beli minggu depan lagi. aja gue nggak usah minus 4 gitu sih Papi Joni. Kalau Mbeumo ya. Iya. Ya, lu keep it dulu lah ya gitu. Baru ntar minggu depan lu ambil gitu kan. Kalau saran Tapi kalau gue nih, ngomongin iya, kalau gue suruh pilih antara Saka, Odegaard sama Smith Rowe lah ya. Kalau yang gue lihat memungkinkan jadi alternatif nih gitu. Gue mungkin lebih condong ke Saka sih bro. Gue condong ke Saka. Bro. Worth it nggak nih buat -4 nih? Gimana nih, guys? Bandingannya soalnya lo pemain yang bisa jadi nggak main sama sekali macam Jota kan. Exactly. Karena Iya. Jotanya I think- sih sebenarnya. Iya, karena faktor Jotanya menurut gua Gallagher is worth keeping. Karena ini kalau kita lihat statnya lebih lanjut ya, nih. Kita bisa lihat lebih dalam nih. Paling lo antisipasinya yang mungkin nggak akan tough banget tuh di game 10. Tapi selanjutnya di Newcastle. Newcastle juga belum Newcastle yang duitnya udah menghasilkan kan. Masih jauh Benar. dari Newcastle yang kuat. So untuk investasi agak panjang lumayan. Kalau dibandingin sama Saka kita coba lihat.
Saka sampai 15 3 kali gamenya merah. Villa juga lagi bagus-bagusnya. Iya. Jadi mendingan Crystal Palace ya, mendingan Gallagher ya. Statistically speaking, I would say so ya. Kalau gue tadi sih, kalau gue punya duit lebih, jadi gue cukup buat nggak turun ke Gallagher, gue mungkin bakal tetap di Saka. Iya. Ya sampai Satu lagi. consider. Aduh, gue jadi pusing kan. Satu angle lagi, Gallagher itu juga enabling lumayan, lo free 0,6 versus Saka. That's Bener true. sih. That's true. Bener sih. Dan dia set piece takers tuh. You have ya betul service taker dan itu 0,6 itu lumayan. Bisa buat Lumayan masuk banget. Tom ya minggu depan. Semoga. Benar. Nggak tahu sih. Siap. Oke, kita gerak ya. Jack, your turn, man. What you have in mind? Balik ke sini, kita lihat kalau dari gue sendiri. Gue juga udah nggak bisa wildcard. Di sini gue ya ini kan Amartey tadi itu buat ngisi budget enabler aja. Cuma ngeliat kondisi kayak gini, gue budgetnya juga masih cukup banyak. Karena kemarin tuh gue lupa gue ngeluarin siapa ya. Pokoknya budget gue lumayan gede lah. So jadi gue bisa masukin itu antara Cancelo atau Diaz dengan alasan yang sama tadi siapa? Lo ya John ya? Untuk masukin City dan lagi kan kalau kita lihat statnya City tuh lagi bagus banget. Mereka tuh baru kebobolan 3 selama musim ini gitu kan ya. So I think that's quite an easy choice. Kalau gue nggak mau minus ya gue pilih antara yang atas atau bawah nih. Jadi Bissouma kalau lihat dari performnya dan kemudian lihat fixture ke depannya Townsend atau Mbeumo. Cuma memang kapan masukinnya gue pikir ya gue nggak urgent banget sekarang. Yang atas gue akan prioritasin tuh Amartey untuk Cancelo Diaz karena gue di sini nggak ada sama sekali back City dan I think kalau pakai perspektif untuk jangan sampai ketinggalan kereta dari sisi clean sheet, that would be the best choice for me moving forward. Oke, good choice. Agree tuh. Semakin mempertegas kan pilihan-pilihan yang juga gue bikin. Apalagi jadi pede gitu. Apalagi ada info ya Bissouma masuk penjara ya terakhir itu ya. Latest news ya. Masa? Iya benar. Gara-gara clubbing doi. Yoi. Wah, bakal merah dong. Iya. Lo kebanyakan baca The Sun deh, Gi. Itu tabloid gosip aja udah jadi. Tabloid gosip ya. Itu lampu merahnya sono tuh. Terakhir keluar recap punya lo doang nih, John. Jadi after Watford kan di sini kalau ngeliat dari hasil lo you're betting on City, Chelsea, Brighton. Karena statistically speaking, clean sheet chance-nya paling tinggi. Dan lo akan capitalizing nih karena Son atau Saka plus Hwang lagi inform banget. So ya, this is a good choice as per our discussed earlier. Alright guys, kita masuk ke segmen terakhir kita hari ini. Jadi kita akan ngomongin tentang Captain Picks ya. Nah, gue sama Egy kita udah sempat ngasih Captain Picks recommendation di episode lalu. Nah, jadi kayaknya kita nggak salah ya untuk memilih salah lagi. Ya, so buat Papi Yoga sama Papi Jaka nih, who's your Captain Pick? Mau salah all the way bro. Gak salah lagi deh pokoknya. Kalaupun salah rame-rame. Betul. Kayaknya bakal mecahin rekor nih ya, numbers of captain yang di-pick nih kayaknya nih. Gitu. Pilihan lainnya soalnya belum ada yang kayaknya cukup menarik salahnya. Biasanya Papi Egy nih, differential nih Papi Egy. Yeah. Kalau ada dia bro. Kalau ada Lundstram bisa sih, gue pakai Lundstram ya. Our legend. Odegaard lo aja. Bisa. Itu mungkin kalau gue salah ya, benar-benar. Kan. Alright, oke, gue cuma ngingetin aja di episode lalu kita ada giveaway ya, dan giveaway-nya cukup unik karena ada waktu itu ada gue, ada Papi Egy, ada Papi Bram sama Papi Mike. Kita ngasih rekomendasi pemain nih, ada 4 pemain yang kita kasih rekomendasi. Nah, jadi cara dapetin giveaway-nya adalah kita atau Papi tolong milih gitu ya, ikut tim rekomendasi siapa nih gitu, pilihan gua kah, pilihan Papi Egy kah, pilihan Papi Bram kah gitu ya, atau pilihan Papi Mike. Follow Instagram kita juga gitu,
situ ada keterangannya tim kita siapa aja ya. Dan ya itu aja dari kita. Sekali lagi thanks untuk udah nontonin, semoga bermanfaat dan semoga kita semua dapat panah hijau. Dadah guys. Salam panah hijau. Thank you Papi Jaka, Papi Yoga, Papi Jonas. Thank you.